Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dasar-dasar elektronik, dimana sebelum kita lanjut ke dunia servis laptop, setelahnya untuk masuk ke bagian servis laptop atau untuk menjadi teknisi servis laptop, ada baiknya kita mengetahui dasar-dasar elektronik supaya untuk analisa, untuk pengukuran dan lain-lain itu tidak salah eksekusi, sehingga jika kita telah mendapatkan dasar elektronik, maka kita akan terasa gampang untuk menjadi seorang teknisi laptop. Jadi menurut saya elektronik itu adalah sebuah rekayasa di mana kita sebagai user atau tukang servis, bagaimana cara kita merekayasa sebuah rangkaian elektronik, atau bagaimana cara kita merekayasa sebuah komponen-komponen elektronik. Ini akan menjadi suatu alat elektronik yang bisa berfungsi dengan normal atau bisa digunakan untuk keperluan kita. Jadi dalam elektronik ini, karena menurut saya rekayasa, jadi sini ada dua, yaitu pertama ada rangkaian elektronik yang sudah jadi dari pabrikannya atau dari produsennya itu. Jadi kalau ada rangkaian elektronik yang sudah jadi, yang sudah paten dari pabrik, disinilah kita membutuhkan sebuah ilmu elektronik atau elektronik dasar kita harus kita perkuat di sini. Jika sebuah alat elektronik itu rusak, maka kita bisa merekayasanya atau kita bisa memperbaikinya. Itu pertama. Terus yang kedua yaitu di sini kita merekayasa sebuah elektronik atau elektronik itu adalah rekayasa itu dimana sebuah rangkaian kosong atau pada papan PCB yang kosong kita rakit atau kita rekayasa bagaimana sehingga akan mendapatkan suatu alat atau suatu modul yang bisa berfungsi dengan normal. Jadi itu menurut saya itu elektronik. Jadi kalau untuk pembahasan definisi elektronik itu sendiri bisa Anda lihat di Google saja, ketik apa itu elektronik, itu nanti pembahasannya lebih lengkap situ. Tapi kalau untuk menurut saya elektronik itu adalah sebuah rekayasa, baik itu rekayasa untuk rangkaiannya, rekayasa komponennya, rekayasa tegangannya, rekayasa arusnya, itu adalah pengertian dari elektronik. Terus kalau untuk elektronik ini jenisnya ini sangat banyak. Jadi itu yang pertama ada elektronik analog, terus kedua ada elektronik digital, ketiga ada elektronik dasar, yang keempatnya ada elektronik daya, terus ada juga elektronik industrial, itu yang dipakai ya untuk di mesin-mesin pabrik, itu elektronik juga berfungsi di situ. Elektronik daya juga, elektronik digital, elektronik dasar, dan elektronik analog. Jadi kalau untuk kita ingin terjun ke dunia servis laptop, itu tiga saja yang harus kita pelajari di sini, yaitu elektronik dasar, terus elektronik analog, dan elektronik digital. Jadi kalau untuk elektronik dasar itu kita bisa, artinya elektronik dasar itu umumnya itu kita harus mengetahui dasar-dasar komponen, fungsinya apa, cara ukurnya bagaimana, itu kalau berhubungan dengan elektronik dasar. Terus bagaimana, nanti saya akan jelaskan bagaimana elektronik dasar pada aplikasinya.
Terus yang kedua yaitu kalau kita ingin terjun ke dunia servis laptop itu ya, yaitu kita harus mengenal dua istilah atau harus mempelajari dua istilah, yaitu elektronik digital dan elektronik analog. Dimana kalau elektronik analog ini atau disebut dengan sinusoida, itu istilah elektronik analog. Di situ dia rangkaiannya untuk elektronik analog itu rangkaiannya masih sangat sederhana. Artinya dia masih banyak menggunakan komponen-komponen, yaitu komponen-komponen elektronik, terbanyaknya itu menggunakan komponen-komponen elektronik. Contohnya kapasitor, banyak terdapat resistor, banyak terdapat transistor, banyak terdapat dioda. Jadi dalam sebuah rangkaian itu masih dipengaruhi oleh banyak elektronik atau komponen-komponen elektronik fisik gitu. Itu kalau elektronik analog, atau kata orang awam elektronika analog itu yaitu istilahnya itu kuno, artinya masih belum modern, artinya masih kuno. Jadi contohnya elektronik berupa elektronik analog itu ada multimeter atau alat ukur yang masih memakai jarum. Nah, itu berarti itu yang masih analog, masih yang sederhana, istilahnya sederhana atau kuno. Jadi di dalam itu tidak terdapat banyak IC, hanya merupakan banyak sekali terdapat komponen-komponen elektronik di situ. Terus kedua, terdapat juga contoh untuk alat-alat elektronik analog itu, yang kedua itu pada jam. Jadi kalau ada jarum jam, yang masih memakai jarum, nah itu masih dikategorikan pada elektronik analog begitu. Terus kita kita pergi lagi atau kita membahas lagi tentang elektronik digital. Jadi kalau untuk kita ingin terjun ke servis laptop, jadi tiga ini harus kita ketahui: elektronik dasarnya, terus elektronik analog, terus yang ketiga elektronik digital. Ini karena terbanyak di laptop itu memakai tiga syarat ini, yaitu elektronik dasarnya harus kuat, harus kita ketahui. Terus bagaimana cara kerja elektronik analog, dan bagaimana cara kerja elektronik digital. Oke, itu saya sudah jelaskan tadi tentang bagaimana cara kerja sistem elektronik analog. Jadi analog itu masih sederhana. Di situ kalau rangkaiannya itu masih banyak terdapat komponen-komponen elektronik seperti transistor, dioda, kapasitor, fuse, dan lain-lain. Ada termistor, ada operator amplifier, ada coil, induktor. Itu kalau untuk elektronik analog itu masih banyak terdapat komponen-komponen elektronik yang bentuknya fisik, itu istilahnya. Jadi contohnya seperti tadi multimeter, alat ukur analog, jadi dia masih memakai jarum. Terus kalau untuk jam tangan itu dia masih memakai jarum juga, ada kan jam tangan yang masih memakai jarum. Nah sekarang kita melangkah lagi ke elektronik digital. Jadi di sini kalau untuk sistem rangkaian di laptop, sistem rangkaian di motherboard laptop itu banyak menggunakan elektronik digital. Dimana kalau kita akan belajar elektronik digital, maka seharusnya atau diwajibkan untuk kita mengenal sinyal dan data. Dimana kalau di laptop itu banyak bekerja sinyal dan data. Jadi kalau untuk elektronik digital itu berhubungan dengan sinyal digital dan data. Jadi kalau untuk sinyal digital itu kategorinya itu seperti teori dari aljabar boolean, yaitu ada sinyal 0 dan 1, di mana 0 untuk low-nya, 1 untuk high-nya. Begitu juga terdapat sinyal-sinyal on dan off. Ada sinyal untuk sinyal
high dan low dan bermacam-macam. Jadi kalau untuk sinyal-sinyal dasarnya itu kita harus mengikuti teori boolean, yaitu sinyal 0 dan 1 begitu. Terus jika kita lagi ingin lebih mengetahui lagi servis atunya untuk terjun ke dunia servis laptop ini, karena berhubung banyak sekali berkaitan dengan sinyal-sinyal digital, jadi otomatis kita harus mengetahui gerbang-gerbang logika dasar. Nah, itu gerbang-gerbang logika itu dan inverter itu banyak bermain-main dengan sinyal dan data. Jadi kalau untuk konstruksi motherboard laptop itu banyak terdapat operator amplifier, yaitu di mana terdapat sistem-sistem logik, gerbang-gerbang logika. Jadi situ pengenalan untuk sinyal-sinyal digital. Terus kalau contoh aplikasinya itu yang digital, untuk yang elektronik digital itu banyak terdapat, atau elektronik digital itu di situ konstruksinya pada rangkaian itu sudah sangat canggih atau modern. Beda dengan yang tadi saya katakan, yang saya jelaskan tadi, itu beda dengan elektronik analog. Elektronik analog masih merupakan elektronik sederhana, sedangkan untuk elektronik digital itu yang sudah modern dan sudah canggih. Terus perbedaannya itu, kalau analognya itu jika kita merangkai sebuah rangkaian dengan menggunakan sistem elektronik analog, dia kemungkinan membuat sebuah alat itu tidak akan banyak memerlukan dana atau tidak akan banyak mengeluarkan dana. Tetapi kalau kita merangkai sebuah rangkaian dengan sistem elektronika digital, maka budget kita harus kita siapkan, karena untuk membuat sebuah alat yang canggih itu, apalagi untuk membuat rangkaian elektronik digital, otomatis kita harus mempersiapkan dananya. Kenapa? Nah, kembali lagi yang tadi, kalau sistem elektronik analog, dia di situ rangkaiannya hanya terdapat, terbanyaknya itu memakai komponen-komponen secara fisik, istilahnya kelihatan. Dia masih bermain-main dengan tegangan dan arus. Jadi masih membutuhkan banyak komponen-komponen fisik. Misalnya induktor, kapasitor, resistor, transistor dan lain-lain. Jadi di dalam rangkaian itu terhampar banyak sekali komponen-komponen fisik. Tetapi kalau untuk digital, di situ kita sudah banyak menggunakan IC. Jadi itu bedanya komponen elektronik analog dan komponen elektronik digital. Jadi kalau elektronik digital kita banyak bermain-main dengan sinyal, jadi otomatis kalau kita banyak bermain dengan sinyal, kita harus mempelajari dasar-dasar sinyal itu bagaimana. Nah, jadi dasar-dasar sinyal itu dasarnya itu dari gerbang logika. Jadi logika dasar, gerbang logika, menurut dengan kalau kita ambil dari teori aljabar boolean, yaitu sudah saya jelaskan tadi, itu memiliki sinyal low dan high, sinyal-sinyal on dan off yang akan sebagai pemicu untuk IC itu untuk bekerja. Jadi kalau untuk sistem elektronik digital kita banyak bermain-main dengan sinyal dan data. Jadi situ sekedar pengertian elektronik dasarnya, pengertiannya saja. Jadi kembali ke awal lagi, bahwa elektronik itu kalau menurut saya itu rekayasa. Bagaimana kita merekayasa elektronik analog sehingga dapat menghasilkan sebuah alat yang sederhana. Terus bagaimana kita merekayasa atau memperbaiki dan lain-lain, itu komponen elektronik digital yang sudah canggih, seperti halnya pada motherboard laptop. Jadi motherboard laptop itu terdapat 3 sistem elektronik, yaitu elektronik dasar, bagaimana kita mencari atau bagaimana kita mempelajari dasar-dasar elektronik. Yang kedua elektronik digital, dan ketiga elektronik analog.
Jadi kalau untuk elektronik lain kalau di laptop tidak digunakan, yaitu contohnya elektronik daya, itu biasanya terbanyak digunakan untuk sistem instalasi di PLN, itu elektronik daya. Terus ada lagi elektronik industri, itu terbanyak dipakai di dalam mesin-mesin industri pada pabrik. Jadi di sini kita karena di sini kita ingin terjun ke dunia servis laptop, jadi 3 elektronik itu, macam elektronik itu yang harus kita kuasai, yaitu elektronik dasar, analog, dan digital. Oke, jadi itu hanya untuk sekedar pengetahuan tentang elektronik, jenis-jenis elektronik dan pengertian elektronik itu sendiri menurut saya. Jadi kalau untuk lebih mempelajari pengertian elektronik, definisi elektronik bagaimana, silakan Anda buka-buka di Google atau di YouTube, itu banyak pengertian-pengertian atau definisi-definisi elektronika itu apa. Jadi kalau di sini kita akan mempelajari elektronik dasar, yaitu cara membaca komponen, cara mengukur komponen, cara kerja komponen. Terus yang kedua elektronik analog dan digital. Elektronik analog dan digital itu ada juga yang sudah menjadi satu. Dalam satu rangkaian itu atau alat elektronik itu sudah ada kolaborasi antara analog dan digital. Tetapi terbanyak orang, jika sudah ada kolaborasi antara analog dan digital, tapi terbanyak orang mendefinisikan alat tersebut sudah pada sistem elektronik digital gitu. Oke, jadi kalau untuk elektronik dasar itu dia terbentuk. Jadi elektronik dasar itu dia terbentuk pada sebuah atau beberapa definisi. Atau elektronik dasar, untuk membangun sebuah elektronik dasar itu dibutuhkan, yaitu yang pertama harus ada tegangan, baik itu tegangan AC atau tegangan DC. Tapi kalau kita untuk turun ke dunia servis laptop, yaitu paling banyak kita bermain-main dengan tegangan DC, direct current atau tegangan searah, arus searah itu. Jadi untuk elektronik dasar itu kita harus mengetahui itu apa itu tegangan, apa itu arus, kuat arus, dan yang ketiga apa itu hambatan. Jadi untuk elektronik dasar ini kita memicu pada hukum Ohm, yaitu dimana tegangan atau voltas sama dengan kuat arus dikalikan dengan hambatan. Dari sini untuk elektronik dasar. Jadi kalau saya tuliskan di sini untuk elektronik dasarnya, itu dia berhubungan dengan tegangan, arus, dan hambatan. Mana tegangan itu V, voltas atau tegangan, Jadi kalau ini kita untuk mempelajari elektronika dasar ini, yaitu kita harus mengetahui dulu 3 jenis ini. Terus yang berikutnya kuat arus atau I, kuat arus. Terus yang ketiga hambatan atau R. Jadi tiga definisi ini yaitu sebagai kita memulai cara mempelajari elektronika dasar. Jadi itu elektronika dasar itu terdiri dari voltas, kuat arus, dan hambatan. Di mana voltas itu satuannya V, satuan voltas, kuat arus satuannya ampere, itu kuat arus satuannya ampere, dan hambatan satuannya ohm. Jadi di sini untuk mengetahui mempelajari elektronik dasar kita harus mempelajari dulu 3 buah item ini, yaitu apa itu voltas, tegangan, apa itu kuat arus, ampere, dan apa itu hambatan. Jadi di situ.
Jadi kalau untuk voltas, kita sudah ketahui bahwa voltas itu terdapat dua macam, yaitu atau tegangan, yaitu arus searah dan arus bolak-balik. Dimana kalau arus bolak-balik yaitu AC, arus bolak-balik, itu biasanya itu AC itu dapat ditemui di langsung dari stop-stop kontak atau dari rangkaian-rangkaian PLN yang ada di rumah, itu yang namanya arus bolak-balik AC-nya. Terus untuk arus bolak-balik ini tegangannya tinggi, 220 volt. Terus yang kedua yaitu DC untuk tegangan atau arus searah. Jadi untuk mendapatkan sebuah arus searah ini, sumber tegangan dari arus searah itu bermacam-macam, tergantung sumber tegangannya dari mana. Kalau kita untuk menghasilkan arus searah, jika mengambil sumber tegangannya dari PLN atau dari AC, maka kita akan membuat satu rangkaian elektronik penurun atau penurun tegangan AC bolak-balik, arus bolak-balik menjadi DC. Itu biasanya itu kita dapat melihat di adaptor atau di power supply, itu dari arus AC ke DC. Terus juga untuk arus DC juga ini bermacam-macam sumber tegangannya, yaitu bisa dari aki kering atau aki basah, bisa juga dari baterai. Itu untuk arus searah. Jadi ini kalau untuk berbicara tentang tegangan, itu ada dua macam, yaitu arus bolak-balik atau AC dan arus searah DC. Terus untuk berikutnya itu I atau ampere, atau dia kuat arus. Jadi kalau untuk ampere ini yaitu merupakan arus atau yang akan membawa tegangan. Jadi istilahnya tegangannya ini, muatannya ini berupa, kalau diibaratkan itu muatannya itu manusia, terus yang membawa manusia itu tandanya mobil atau kendaraan itu sendiri. Karena kita menyeberang sebuah pulau atau sebuah sungai, otomatis sumber tegangan ini memerlukan kendaraan. Artinya kendaraannya itu misalnya perahu. Jadi untuk manusianya ini dia arus, terus yang membawa tegangannya itu, atau manusianya ini tegangan, terus yang membawa tegangannya itu arusnya. Apakah arusnya cepat atau lambat, itu nanti kita lihat pada rangkaian-rangkaian elektronika. Jadi kuat arus itu atau ampere atau kuat arus. Terus yang berikutnya itu hambatan atau R, dengan simbolnya itu R. Dia hambatan, dia R itu hambatan. Terus satuannya itu ohm, sesuai dengan nama penemunya, ohm. Jadi sini berlaku sistem hukum ohm, dimana kalau hambatan itu dia itu seperti saya ibaratkan tadi, manusianya ini tegangan, yang membawa manusianya ini arusnya, kuat arusnya ini, dan hambatan-hambatan itu jika kita memiliki di dalam sebuah sungai itu terdapat batu besar, ternyata batu besar, atau terdapat kayu yang melintang, sehingga membuat perahu tersebut tidak bisa lewat, atau kuat arusnya tidak bisa lewat, atau dia lewat ke arah yang lain, sehingga akan menghasilkan tegangan, yaitu kita, dan kuat arusnya itu perahunya, dan hambatannya itu hambatan berupa pohon atau batu-batuan atau apa itu hambatannya, sehingga yang seharusnya dari sungai sebelah menyeberang ke sungai sebelah membutuhkan waktu sekian detik, tetapi karena ada hambatan, dihambat arusnya,
maka tegangannya itu yang seharusnya hanya 3 detik sampai ke seberang, karena memiliki hambatan maka dia mungkin akan menjadi 5 detik atau 6 detik. Jadi situ fungsi dari hambatan, aplikasinya untuk dari dalam kehidupan sehari-hari. Terus kalau rumusnya menurut hukum Ohm, kalau untuk mencari tegangan, V sama dengan kuat arus dikali hambatan, dimana untuk mencari tegangan V sama dengan I kali R, atau kuat arus dikalikan dengan hambatannya. Terus kalau untuk mencari kuat arus, yaitu tegangan beda potensial berbanding dengan hambatan. Jadi situ kalau untuk hukum Ohm. Terus kalau untuk mencari R sama dengan I per R, atau ampere kuat arus per beda potensial voltage per kuat arus. Jadi ini untuk hukum Ohm. Jadi ini kita bisa aplikasikan dalam sebuah rangkaian. Jika tegangannya sekian, arusnya sekian, maka akan mendapatkan hambatannya berapa. Ya di situ. Oke, jadi kita aplikasikan dulu sedikit untuk hukum Ohm ini. Kita buka dulu simulasinya di sini. Jadi kita buka dulu simulasinya supaya lebih paham. Oke, kita buka dulu simulasinya. Jadi kita mengambil satu buah tegangan. Ini V-nya ini tegangan, kita ambil dulu. Dia dari baterai saja. Nah, ini baterainya. Kita ambil tegangannya di sini. Terus kita akan ambil satu buah hambatan. Jadi ini sudah ada tegangan. Terus arusnya dari mana? Nah, arusnya nantinya jika tegangan positif dan negatif ini akan terdapat satu komponen atau output, karena ini tegangannya input, maka dia harus memerlukan outputnya, sehingga arusnya akan keluar. Jika hanya baterai begini saja, ya arusnya itu hanya di dalamnya saja, dalam baterai. Biasanya baterai 9 volt berapa ampere gitu kan. Jadi ada, tapi kalau dia sudah dalam rangkaian nanti arusnya akan keluar. Jadi contohnya kita ambil satu hambatan, yaitu resistor. Oke, kita ambil satu hambatan. Di sini resistor. Contohnya ini resistor. Terus kita ambil outputnya supaya tegangan dan arus ini bisa keluar. Jadi outputnya itu hasilnya. Jadi hasilnya contohnya kita dari sungai seberang, sehingga kita bisa melewati ke seberangnya itu. Nah, itu artinya kalau dari sungai awal kita berlayar, itu inputnya. Terus begitu kita sampai di ujungnya itu outputnya. Jadi istilahnya begitu. Jadi kita ambil outputnya, hasilnya kita tandakan dengan LED. Terus arus positifnya ini akan mengalir ke sini melalui resistor dan resistor. Melalui resistor, kita kasih resistor, dan resistor akan outputnya ini akan masuk ke LED. Terus untuk negatifnya kita taruh di sini. Nah, jadi ini adalah merupakan satu rangkaian elektronik dasar di mana kita membahas tentang V I kali R, di mana hambatan sama dengan ampere kali ohm. Ohm itu di mana hambatan atau R itu kalau diaplikasikan itu merupakan resistor. Jadi arus yang mengalir itu besarnya itu sesuai dengan hambatan. Jika dia tidak ada hambatan maka arusnya akan tetap. Tetapi jika dia memiliki hambatan maka arusnya akan dibatasi oleh hambatan tersebut. Tegangannya tetap, cuma arusnya yang akan dibatasi. Oke, coba kita simulasikan. Nah, ini lampu menyala. Kita lihat arusnya di sini 7,42 miliampere.
Jadi arusnya di sini tegangannya 9 volt, arusnya 7,42 miliampere. Setelah di sini dibatasi arusnya, maka tegangannya akan turun, arusnya akan tetap. Tapi lampu tetap menyala. Kenapa demikian? Tegangannya turun di sini, arusnya tetap. Karena dia memiliki satu hambatan resistor yang bernilai 1 kilo. Jika seandainya ini resistornya ini, hambatannya ini kita kasih kecil, artinya kita kasih perkecil hambatannya, maka voltasnya juga akan menurun. Seandainya kita kasih 1 ohm. Nah, ini dia arusnya 7,78 miliampere. Di sini juga menjadi 78. Voltasnya juga akan tetap. Jadi semakin banyak kita taruh hambatan di sini, maka semakin banyak kuat arusnya dan tegangannya ini akan berkurang, tergantung fungsi dari resistor tersebut. Resistor fungsinya pertama untuk membatasi arus dan membatasi tegangan. Jadi tergantung resistor apa yang kita pakai, berapa watt. Jadi modelnya sini kita lihat, biasa ada yang 2 watt, ada yang 1 watt, ada yang setengah watt. Jadi tergantung di situ. Terus begitu juga untuk baterainya. Baterainya juga modelnya biasa ada yang 25 miliampere, 100 miliampere. Nah, di sini jadi baterainya ini 9 volt, cuman kuat arusnya itu yang berbeda-beda. Jadi tergantung baterai mana yang kita pakai. Jadi kita lihat di sini 75 batasnya 75. Dan situ tuh pengertian ini tegangan. Ini merupakan tegangannya. Terus ini merupakan hambatannya. Dan yang merahnya ini merupakan arusnya, kuat arus yang mengalir. Jadi arus yang dari baterai serta menemui satu hambatan, arusnya dan tegangannya akan berkurang, dan hasil outputnya yaitu akan menyalakan LED tersebut. Jadi situ untuk dasarnya. Dan terus untuk dasar-dasar berikutnya itu nanti bisa dilihat di Google, karena waktu untuk pembuatan video ini mungkin terbatas. Jadi bagaimana cara mencari V, cara mencari I, cari R, itu nanti bisa dilihat langsung di Google. Jadi terus setelah kita mengetahui dasar-dasar elektronik, ini adalah merupakan dasar elektronik. Terus dasar elektronik berikutnya, setelah kita mengetahui apa itu arus, apa itu hambatan, apa itu tegangan atau voltas, yang selanjutnya itu kita harus bisa mengetahui rangkaian-rangkaian elektronik. Itu ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jadi ada 2 rangkaian ini. Di rangkaian seri dan rangkaian paralel ini bisa berupa rangkaian seri resistor atau rangkaian paralel resistor, dan juga bisa berupa rangkaian seri kapasitor dan rangkaian seri paralel kapasitor. Jadi sini bermacam-macam. Jadi kalau untuk rumusnya, untuk lebih jelasnya dilihat di Google saja. Jadi saya hanya akan menjelaskan sedikit saja tentang rangkaian. Jadi kalau rangkaian seri untuk resistor, rangkaian seri resistor. Nanti ini akan dibahas lebih lanjut lagi tentang rangkaian resistor. Tapi ini hanya untuk dasarnya, nanti pada bab-bab berikutnya itu akan saya jelaskan bagaimana rangkaian transistor, rangkaian resistor, rangkaian kapasitor. Jadi hanya untuk dasar elektronik saja yang akan saya jelaskan di sini, nanti pada bab-bab berikutnya. Di rangkaian seri resistor, yaitu resistor 1 ditambah resistor 2 tambah R3 sampai dengan R4 dan lain-lain, R total. Jadi kalau rangkaian seri itu dijumlahkan, kalau untuk resistor dia dijumlahkan. Tetapi kalau untuk paralel, rangkaian paralel itu sama dengan seper R1
ditambah seper R2 ditambah seper R3. Jadi di sini terdapat dua rangkaian, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ini berlaku untuk resistor. Tetapi kalau untuk kapasitor kebalikannya. Kalau rangkaian seri kapasitor sama dengan seper R kapasitor tambah seper R kapasitor 2, seper kapasitor 2, ini seper kapasitor 1 ditambah seper kapasitor 2 ditambah seper kapasitor 3 dan seterusnya. Terus kalau untuk rangkaian paralel kapasitor itu dijumlahkan, jadi kebalikan. Jadi C1 tambah C2 tambah C3 dan seterusnya. Jadi itu kalau untuk rangkaian seri di atas, dan rangkaian untuk rangkaian seri resistor, dan untuk rangkaian kapasitor itu kebalikan dari rangkaian seri resistor. Jadi situ untuk elektronik dasarnya situ, untuk mengetahui bagaimana cara menghitung rangkaian seri resistor dan kapasitor itu bisa dilihat di Google, dan akan saya jelaskan juga untuk rangkaian seri resistor ini nanti pada kelas resistor. Di sini saya hanya membuat video untuk dasar elektroniknya saja. Jadi untuk dasar-dasar elektronika ini itu dia berhubungan dengan voltas, kuat arus, dan hambatan sesuai dengan hukum Ohm. Hukum Ohm. Sini. Hukum Ohm yaitu voltas. Jadi ini rumus untuk hukum Ohm yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi untuk dasar-dasar elektroniknya sini, dasar elektronika dasar, terus ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jadi itu yang perlu untuk kita mengetahui bagaimana rangkaian-rangkaian pada elektronika dasar. Jadi situ untuk rangkaian atau dasar-dasar elektronik. Terus untuk setelah kita mengetahui apa itu elektronik dasar seperti yang saya jelaskan tadi, elektronik dasar, terus elektronik digital sudah saya jelaskan pada awal, dan apa itu elektronika analog itu saya sudah jelaskan juga pengertiannya di awal. Maka jika ketiga definisi elektronik ini sudah kita kuasai, artinya dasarnya sudah kita pahami, maka insya Allah untuk terjun ke dunia servis laptop ini, insya Allah ketiga dasar elektronika ini kita bisa pahami, dan kita akan bisa menjadi tukang servis atau akan bisa menservis laptop-laptop dengan berbagai macam kerusakan. Jadi tiga dasar ini saja, itu elektronik dasar yang sudah saya jelaskan tadi, elektronik analog itu apa, dan digital. Jadi kalau untuk di sini digital itu untuk di motherboard laptop terbanyaknya itu elektronika dasar dan elektronika digital. Di mana digital itu kita pasti akan menemui banyak IC pada laptop. Itu semuanya itu rangkaian-rangkaian pada IC itu, motherboard laptop yang terdapat banyak IC itu dikategorikan pada elektronik digital. Jadi jika kita ingin mempelajari elektronika digital, dia itu dasarnya itu yaitu pada rangkaian operator amplifier atau pada gerbang logika. Untuk gerbang logika dasar, dan untuk operator amplifier, di mana kedua jenis ini itu merupakan dasar dari kita mempelajari elektronika digital. Dan kedua jenis tersebut sudah saya upload di videonya, di video di grup.
yaitu bagaimana cara analisa rangkaian digital, yaitu untuk operator amplifier dan inverter. Itu sudah saya unduh, sudah saya upload videonya di grup. Jadi tinggal bagaimana cara kita untuk menganalisa. Oke, itu dulu sekedar pengertian dasar. Jadi di sini kalau untuk teknisi laptop ini hanya pengertiannya saja, nanti masih banyak lagi yang harus kita pelajari. Jadi sebelum kita lanjut ke dunia servis laptop, ada baiknya dasar-dasarnya ini harus kita pahami saja. Artinya kita dengar-dengar, kita lihat-lihat saja. Nantinya semuanya ini akan bisa terpakai sewaktu kita sedang melakukan servis laptop. Jadi memang dilihat agak membosankan, artinya ya apa ini, artinya kurang-kurang paham, tapi setidaknya kita sudah mengetahui dasar-dasar elektronik itu, pengertian elektronika itu apa, supaya kita begitu memasuki atau menservis sebuah laptop, maka ya kita harus kembali lagi ke dasar elektronik, seperti yang saya jelaskan tadi, hukum ohm bagaimana, rangkaian seri bagaimana. Terus yang kedua, yang elektronik digital dan analog. Nanti kita akan butuhkan semuanya itu di saat kita sedang mengeksekusi atau memperbaiki sebuah laptop. Oke. Demikian dulu video singkat dari saya, itu tentang pengertian elektronik itu sendiri. Dan nanti saya akan lanjutkan ke video berikutnya, yaitu tentang pengertian atau tentang komponen-komponen tools dan komponen-komponen chipset dan lain-lain yang mendukung sehingga laptop tersebut bisa hidup. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.